Siakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos. Tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Ya, awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan, Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi. Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya,
kita harus beretik, beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Satu, nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi, mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan, dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu Terima kasih. habis, Pak Prabowo. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik.